6. Perkawinan dan keluarga. Kenikmatan dan kebahagiaan dalam perkawinan adalah kenikmatan dan kebahagiaan tertinggi setelah tauhid. Dikutip dari A.M. Safwan. 1. Akhlak kepada ayah dan ibu adalah perwujudan tauhid dalam perkawinan. Al-Quran menyatakan dalam surat 17 ayat 23-24, dan Tuhanmu telah menetapkan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya saja, dan supaya kamu berbakti terhadap kedua orang tua. Al-Quran menempatkan berbakti atau akhlak kepada orang tua setelah bertauhid akidah. Dengan pengertian ini berarti setelah akidah tauhid ditanamkan dalam diri kita selanjutnya akhlak kepada kedua orang tua. Dalam makna ini, tauhid tidak dapat dipisahkan dengan akhlak kepada kedua orang tua. Kedua orang tua sebagai manifestasi pertama setelah ajaran tauhid menempatkan arti penting tauhid terkait dengan penerapan pertamanya dalam akhlak dalam keluarga, yaitu berbakti kepada ayah dan ibu. Mengapa demikian? Dalam kajian kosmologi, oleh karena ayah dan ibu adalah penyebab eksistensi atau keberadaan kita yang menjadi jalan kehadiran ilahi dalam diri manusia, anak. Mereka atau ayah ibu adalah lokus pertama perwujudan sifat-sifat Tuhan. Oleh karenanya, memenuhi hak-hak mereka semaksimal mungkin adalah turunan pertama dari ajaran tauhid. Kesimpulan dalam kosmologi Islam, setelah mengajarkan tauhid kepada anak kita, ajarkanlah arti keluarga dan perkawinan kepada mereka. Oleh karena manifestasi tauhid itu tampak jelas dalam perkawinan dan keluarga. 2. Perkawinan ilahiyah. Al-Quran menyatakan dalam surat 6 ayat 59, dan di sisi Tuhan tersimpan kunci-kunci menuju yang tak terlihat, tak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Dia. Dalam kajian kosmologi perempuan dalam Islam, perkawinan seorang manusia yang dikutip dari Sachiko Murata dalam bukunya The Tao of Islam memiliki 5 tingkatan di dalamnya, yaitu: pertama, perkawinan manusiawi. Perkawinan dalam arti ini adalah perkawinan yang dapat dipahami manusia sesuai dengan tingkatan pemahamannya. Ini adalah perkawinan pada makna perkawinan pada umumnya. Yang kedua, perkawinan elementer. Hal ini adalah hubungan perkawinan jasmaniah dan ruhaniyah. Perkawinan dalam arti ini adalah terkait dengan hubungan fisik dan pengaruhnya secara ruhani. Ketiga, perkawinan alamiah. Hal ini adalah perkawinan dalam arti pengaruh imajinasi dalam sebuah perkawinan dalam hubungan jasmani dan ruhani. Keempat, perkawinan ruhani. Hal ini berkaitan dengan perkawinan dengan makna yang terhubung dengan akal. Kelima, perkawinan tak terlihat. Hal ini berarti perkawinan manusia berkaitan dengan perkawinan nama-nama ilahi yang membuka kunci menuju kepada perkawinan ilahiyah. Manusia yang melakukan perkawinan dalam kosmologi Islam berarti akan membawa manusia dalam 5 tingkat perkawinan tersebut, dengan intinya bahwa manusia yang melakukan perkawinan berarti terjadi hubungan. Yang pertama, pemaknaan dalam hubungan pasangan suami istri, terkait dengan kesadaran akan makna perkawinan. Yang kedua, elementer dalam hubungan jasmani dan ruhani pasangan suami istri berdasarkan kondisi alamiahnya. Yang ketiga, alamiah dalam keterkaitannya dengan imajinasi manusia. Yang keempat, ruhani dalam peranannya membawa ke akal. Dan yang kelima, tak terlihat dalam membawa perkawinan sebagai kunci-kunci menuju kepada perkawinan ilahiyah. Perkawinan manusia akan sampai kepada perkawinan ilahiyah jika terdapat kelima tingkatan tersebut. Dengan kehadirannya, maka sesungguhnya perkawinan itu adalah jalan memasuki diri Tuhan melalui pasangan kita. Jelaslah bahwa dalam perkawinan yang dituju adalah Dia, Allah, yang tak terlihat,
yang tersembunyi dalam diri perempuan. Kalau kita tidak menyingkap Tuhan dalam perkawinan, maka yang kita dapatkan hanya pada tingkatan makna pada manusiawi, fisik, alamiah, dan rohaniah. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan manusia adalah jalan Tuhan untuk mengungkapkan dirinya, bahwa Tuhan memasuki alam manifestasi ini melalui perkawinan. Perkawinan dengan demikian adalah jalan manifestasi atau kehadiran Tuhan di alam. Orang yang melakukan perkawinan sejatinya akan membawa diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat dipetik dari pembahasan ini adalah: pertama, beradablah atau berakhlaklah dengan pasangan kita, oleh karena Tuhan memasuki kedua jiwa yang melakukan perkawinan. Menyakiti salah satunya sama dengan menyakiti Tuhan. Kedua, orang yang melakukan perkawinan akan bertambah ilmu dan ma'rifatnya. Perkawinan ini akan membuatnya semakin menguatkan jiwanya untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhanlah yang kita rasakan dan nikmati dalam perkawinan itu, baik secara rohani. Suami merasakan kenikmatan dan kebahagiaan, istri pun juga merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka berdua saling menikmati dan membahagiakan karena kenikmatan dan kebahagiaan dalam perkawinan itu adalah dari Tuhan itu sendiri yang hadir. Maka kenikmatan dan kebahagiaan dalam perkawinan adalah kenikmatan dan kebahagiaan tertinggi setelah tauhid. 3. Perkawinan dan hakikat kesendirian dalam dimensi spiritual dan sosial. Dalam kosmologi perempuan dalam Islam, sebagaimana sudah pernah kita kaji sebelumnya, adalah penjelasan terkait hubungan alam, jiwa, dan Tuhan. Maka perkawinan terjadi karena adanya fakta yang diciptakannya manusia berpasang-pasangan. Berpasangan ini terjadi di alam, terjadi di jiwa, sedangkan Tuhan kesendiriannya berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi, dalam hubungannya dengan jiwa manusia sebagai diri yang satu, min nafs wahidah. Arti kesendirian dalam hubungannya dengan Tuhan adalah bahwa jiwa berasal dari diri yang satu. Jiwa yang satu dalam arti kosmologi adalah diri yang berpikir dan diri yang merasakan. Kedua fungsi dalam satu jiwa. Kesendirian dalam makna spiritual ini artinya kemampuan mengelola hubungan antara pikiran dan perasaan sebagai satu kesatuan jiwa yang tak terpisahkan. Keduanya berbeda dalam fungsi, tapi keduanya tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Dalam konteks kesendirian inilah, hakikatnya adalah hubungan pikiran dan perasaan. Ada yang menikah tetapi mereka masing-masing hidup dengan pikiran dan perasaannya masing-masing. Ada yang tidak menikah tetapi mereka hidup dengan berdamainya pikiran dan perasaannya. Disinilah arti umum bahwa menikah atau tidak menikah bukanlah ukuran hakiki mendekatkan diri kepada Tuhan. Kosmologi Islam melihat arti perkawinan sebagai jalan spiritual lain yang bermaksud menghubungkan dua orang manusia yang berlawanan jenis kelamin untuk bekerja sama menata pikiran dan perasaan masing-masing dengan dasar cinta. Dalam posisi inilah, fungsi spiritual perkawinan dalam transformasi jiwa laki-laki dan perempuan membentuk subsistem sosial masyarakat yang dinamakan keluarga, agar mereka yang akan memilih jalan perkawinan mampu membangun ikatan sosial masyarakat menuju jalur kekerabatan. Termasuk tugas penting keluarga, pasangan suami istri adalah memberi tempat terhormat bagi mereka yang memilih tidak menikah sebagai bagian dari ikatan sosial dalam fungsi keluarga sebagai sarana komunikasi dan membangun ruang spiritual bagi siapapun, terutama perempuan yang tidak menikah. Dalam konteks agama, misalnya perhatian Al-Quran untuk para janda begitu diperhatikan. Kita belum mendengar perhatian yang sama terhadap duda. Mengapa? Perhatian orang tua kepada anak perempuannya yang belum menikah sangat ditekankan. Perhatian lebih kepada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Mengapa? Agama menjaga anak gadis dari perwalian orang tuanya. Semua perhatian itu bukan dalam konteks memaksa mereka untuk masuk dalam perkawinan, tetapi dalam menjaga kehidupan sosial atas kosmologi perempuan. Dalam hukum Islam,
Perkawinan bukan kewajiban, jadi kalau tidak menikah tidak berdosa. Perkawinan terutama adalah masalah eksistensi manusia dalam memahami jati dirinya, jiwa, dan bagaimana jiwa manusia beradaptasi dengan kehidupan alam dengan nilai-nilai ketuhanan. Inilah perspektif kosmologi Islam. Al-Quran menekankan pentingnya perkawinan berdasarkan bahwa satu, manusia itu diciptakan berpasangan dan cenderung kepada salah satunya agar mereka tenang. Yang kedua, mereka adalah pakaian satu sama lainnya. Ketiga, laki-laki adalah qawam atau imam bagi perempuan dalam ikatan suami istri. Dalam fitrah manusia cenderung kepada lawan jenisnya, kecenderungan alamiahnya. Selain kisah penciptaan Nabi Adam dan Hawa, tidak ada manusia yang tidak lahir dari hasil perkawinan. Termasuk yang tidak memilih menikah, pastinya mereka adalah hasil perkawinan. Kesimpulan pembahasan ini adalah, yang pertama, mereka yang tidak memilih menikah adalah hak dan kebebasannya serta tidak berdosa. Tidak berdosa ini artinya bahwa mereka yang tidak menikah tetap adalah manusia yang baik dan berhak atas jalan agama ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, arti perkawinan dalam kosmologi Islam menekankan sebuah pilihan yang dipandang sejalan dengan kecenderungan fitrah manusia dalam mengelola persoalan hasrat dan kebahagiaan bersama orang yang dicintainya dalam suka dan duka, agar bisa membangun keseimbangan dengan alam. Dari sini menekankan jalan keseimbangan lahir dan batin. Namun jika yang memilih tidak menikah dengan pertimbangan khusus karena khawatir keseimbangan dan lahir dan batin terganggu, maka itu juga patut dihormati. Yang ketiga, Rasul dan keluarganya adalah manusia dengan kehidupan keluarga. Nilai-nilai keluarga adalah bagian penting dari ajaran Ahlul Bait. Adapun kecintaan kepadanya tidak berarti harus sudah berkeluarga. Yang keempat, berkeluarga adalah pilihan atas situasi moral masing-masing, asal dapat dipertanggungjawabkan konsekuensinya, dan itulah tugas dan kewajiban orang tua kepada anaknya untuk menjelaskan itu. Yang kelima, Al-Quran menekankan perbaikan pada diri atau jiwa, keluarga, perkawinan, dan masyarakat. Tugas penting kita adalah bagi yang memilih jalan perkawinan patut untuk didampingi agar keluarga melahirkan generasi yang dapat menjadi penyuluh suara cinta Rasulullah. 4. Perkawinan adalah sunnah terbaik karena ada cinta. Cinta yang dirasakan Nabi Muhammad dari diri perempuan adalah wajib bagi laki-laki, karena perempuan hanya bisa dimengerti dengan cinta. Perempuan adalah cabang dari cinta. Bagaimana meneladani Nabi Muhammad jika kita tidak merasakan cinta Nabi pada diri perempuan? Perasaan cinta seperti apa yang dirasakan Nabi pada diri perempuan? Perasaan perempuanlah yang mengaktifkan kasih sayang. Mungkinkah kita bicara kasih sayang pada manusia dan semesta tanpa cinta perempuan? Jagalah cinta perempuan sebagai kewajiban abadi pria untuk menjaga eksistensi alam dengan kasih sayang. Alam akan terjaga jika eksistensi cinta terjaga, dan lokus sempurna dari cinta ada pada diri perempuan. Jagalah cinta perempuan dalam perkawinan. Perkawinan adalah perbuatan sunnah yang terbaik. Semua perbuatan yang diturunkan dari sunnah terbaik adalah sunnah. Kalau kita mencintai Rasul, maka cintailah Rasul dengan sunnah terbaik, yaitu perkawinan yang dengan itu kita layak mengikuti sunnah Nabi lainnya. Pada diri Nabi ada teladan yang baik, Al-Quran. Temukanlah teladan yang baik pada jiwa Nabi, agar kita bisa mengikuti sunnahnya yang terbaik untuk mendapatkan nilai terbaik dari cinta. 5. Perkawinan adalah tempat jiwa yang tenang. Kita ingin menempatkan arti penting diri dan keluarga kita sebagai landasan transformasi sosial. Ayat yang populer dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jiwa manusia sebagaimana ungkapan Al-Quran, bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari diri yang satu.
Maka konteks perubahan diri objektivitasnya pada ruang hidup keluarga bahwa laki-laki adalah pakaian bagi perempuan dan begitu juga sebaliknya. Keluarga adalah ruang pembinaan diri yang paling efektif. Dari sinilah kemudian kita membahas beberapa teori keluarga dalam pandangan kosmologi Islam dan membahas beberapa persoalan keluarga. Dalam kajian kosmologi Islam, hak dan kewajiban suami istri adalah satu hal yang prinsip. Hukum yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan adalah juga prinsip syariat yang patut kita jaga. Tetapi tentu semua hukum Tuhan akan terjaga kemaslahatannya pada kehidupan yang dilandasi cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Persoalan dan pilihan hidup setiap perempuan dan laki-laki pasti selalu ada dalam kehidupan kita. Sekarang masalahnya bagaimana sebagai suami istri kita mengelola itu semua dengan dialog, kejujuran, dan prinsip kebaikan bersama. Teori kosmologi Islam menempatkan arti penting dan syarat pensucian diri sebagai ruang batin memahami persoalan dengan spiritualitas. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28 menyatakan, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya." Seberat apapun masalah keluarga kita masing-masing tentu perlu disikapi dengan jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang berasal dari hati yang ridho. Keridhaan hati hanya bisa terbangun dengan cinta. Cinta itu berpusat di jiwa perempuan. Kata Rasulullah, tidak memuliakan perempuan kecuali orang mulia, dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang yang hina. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap perempuan, dan akulah yang paling baik terhadap istriku. 6. Kosmologi poligami. Saya nikahkan jiwa nafs diri saya, kata seorang perempuan dalam ijabnya. Saya terima jiwanya bla 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 bla, kata seorang laki-laki dalam qabulnya. Apa yang ada di jiwa perempuan yang diterima seorang laki-laki? Kehidupan jiwa akan dipenuhi oleh cinta. Inilah yang diserahkan seorang perempuan dalam ijabnya. Dalam kosmologi pernikahan, arti cinta setelah pernikahan berbeda dengan cinta sebelum pernikahan. Apa yang dapat mencapai cinta mahabbah dalam pernikahan? Laki-laki menikahi seorang perempuan dengan 3 jiwa dalam diri perempuan, yaitu jiwa yang sakinah, jiwa yang mawaddah, dan jiwa yang rahmah. Saya sering menyebut seorang perempuan yang dinikahi seorang laki-laki adalah perempuan dengan 3 jiwa. Mbak Sakinah, Mbak Mawaddah, dan Mbak Rahmah. Artinya monogami seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara fisik, tapi poligami secara jiwa, yaitu 3 jiwa perempuan. Mbak Sakinah, Mbak Mawaddah, dan Mbak Rahmah. Saya sering menyebut ini poligami spiritual atau poligami kosmik, satu tubuh perempuan dengan 3 jiwa. Pertemuan dengan cinta dalam pernikahan alamiah dalam kosmologi bersyaratkan pernikahan kosmik yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian, ijab qabul menandai pernikahan poligami kosmik dalam diri perempuan dengan 3 kosmik, yaitu poligami dengan Mbak Sakinah, Mbak Mawaddah, dan Rahmah. Mungkin penting mencapai poligami kosmik itu. Kita bercinta dengan 3 jiwa perempuan dalam satu tubuh perempuan. Imajinasi 3 jiwa perempuan dalam satu tubuh perempuan akan menjadi imajinasi pernikahan kosmik yang sangat indah. Bersama seorang perempuan atau istri, seorang suami pada pagi hari bersama Mbak Sakinah, sore hari bersama Mbak Mawaddah, malam hari seorang suami bersama Mbak Rahmah. Poligami kosmik mungkin begitu imajinatif, indah, dan menghangatkan jiwa karena mata memandang satu tubuh dengan 3 jiwa perempuan. Mungkin baik mempersiapkan poligami kosmik dalam pernikahan monogami. Secara kosmik sehari-hari kita sudah bersama 3 jiwa perempuan dalam satu tubuh perempuan. Sebagaimana dalam ungkapan Ibnu Arabi bahwa laki-laki yang dalam relasi seksualnya tidak menemukan cinta dalam diri perempuan, berarti laki-laki itu telah salah paham dengan seksualitas perempuan. Temukanlah cinta perempuan dalam diri Mbak Samawa. Mungkin memang dalam aspek tertentu hukum poligami adalah hukum suci untuk menjawab problem sosial,
bukan berangkat dari persoalan individu laki-laki dalam rekreasi dan petualangan seks.